Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senturi Muhammad Jordan dengan NIM 5692 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Ingin mempresentasikan hasil UAS, yaitu melakukan permodelan. Untuk dataset yang saya gunakan yaitu dari Bank Account Fraud Dataset Suite yang saya ambil dari Kaggle. Untuk langkah pertama, saya menyiapkan library untuk melakukan EDA, preprocessing, kemudian model dan evaluasi. Yang pertama di sini saya mengulut datanya sudah saya simpan ke dalam drive. Lalu di sini saya melihat bagaimana struktur datasetnya. Kemudian di bagian sini terlihat bahwa untuk data itu tidak seimbang dan perbedaannya itu tinggi. Untuk data 0 yaitu normal 0,98 dan untuk yang fraud itu 0,01. Dari grafik sini terlihat bahwa bisa dikategorikan highly imbalance. Lalu di sini saya memisahkan fitur dan target, dan juga saya mengidentifikasi fitur numerik dan kategorikal secara otomatis berdasarkan tipe data. Tujuannya yaitu agar pre-processing dapat dilakukan secara sistematis. Kemudian masuk ke sini. Pada tahap ini saya membangun pipeline menggunakan kolom transformer. Lalu fitur numerik distandarisasi menggunakan standar scaler. Sedangkan untuk fitur kategorikal dikonversi ke bentuk numerik menggunakan one hot encoder. Lanjut, untuk trend test split dataset saya bagi menjadi 80/20, training 80 dan testing 20. Dan untuk mengatasi highly imbalance, ketidakseimbangan data yang cukup tinggi, saya menerapkan SMOT pada training dengan sampling strategi 0,5 sehingga representasi kelas fraud meningkat tanpa menduplikasi data secara langsung. Lalu saya melakukan permodelan dengan XGBoost. Kenapa saya milih XGBoost? Karena kemampuan dalam menangkap hubungan nonlinear dan interaksi kompleks antar fitur, sehingga ini XGBoost cocok untuk permasalahan fraud detection. Lalu melakukan prediksi, dan hasil dari klasifikasi report prediksi tadi itu segini, sehingga masih perlu perbaikan, yaitu dengan threshold tuning. Dan setelah itu untuk recall meningkat menjadi 0,31 yang tadinya 0,17, tapi untuk precision dari 0,24 turun menjadi 0,17. Untuk masalah fraud detection itu udah cukup baik, dikarenakan contoh gambarannya gini, lebih baik waspada dibanding kecolongan. Lalu untuk confusion matrixnya dan hasil ROC dan AUC 0,8 artinya
dalam 88 dari 100 kasus, sistem akan memberi skor risiko lebih tinggi pada akun fraud dibandingkan akun non-fraud. Dengan kata lain, model hampir selalu gambarnya gimana ya? Model hampir selalu curiga ke orang yang tepat. Lalu yang terakhir itu menyimpan hasil model tadi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.